Pintu di mana terjadi selisih disiasati, ditutup, dan dicermati. Pintu pertama adalah pada saat sang kasir menerima kas kecil atau modal kerja kasir pertama dari kasir office. Yang kedua pada saat melakukan transaksi non tunai ataupun tunai, harus teliti. Atau pada saat memberikan pengembalian dengan tidak melihat dan memastikan bahwa pengembalian yang tertulis di instruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Setoran kasirku sering minus. Ya dicek apakah kasir kita nggak fokus dalam melakukan transaksi, apakah fokus tapi sering selisih dalam melakukan penerimaan bayar dari customer, atau saat memberikan pengembalian, atau kan banyak tuh transaksinya ada 3 kan. Yang pertama pada saat kita dapat kas kecil. Bisa jadi situ juga dia nggak hitung dari kasir office, udah selisih di awal gitu kan. Atau kalau ini selamat ya tadi transaksi pada saat penerimaan pembayaran dari customer, entah itu gesek, entah itu debit, entah itu ATM, entah itu tunai, entah itu kris, entah itu barcode dan sebagainya. Kita harus teliti, kita harus jeli, kalau enggak di situ pintu masuk kedua di mana minus akan terjadi atau selisih pembayaran dan transaksi bersama customermu akan terjadi. Atau yang ketiga, pada saat memang perlu memberikan pengembalian, bisa jadi kembaliannya kita tidak pastikan lagi di transaksinya, katanya kembalinya 7.000 di struknya, tapi kita ambil 2.000-an 4. Berapa tuh? 8.000. Kita hitung aja. 2, ya ini 7.000. Padahal 2 kali 4, 8.000. Udah minus 1.000 tuh. Dari situ aja udah ketahuan gitu. Jadi terlalu banyak celah, pintu, dan ruang di mana itu harus kita tutupi, itu harus kita cermati, dan itu harus kita sikapi sebagai sesuatu yang setiap kasir harus memahami bahwa kunci utama dari sebuah selisih setoran adalah pertama kali kita dapat kas kecil dari kasir office, baru rangkaian berikutnya sampai akhirnya EOD terjadi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau seandainya kasirnya memang kurang fokus, ya bagusnya rotasi atau demosi atau mutasi, ganti orang gitu lah. Kalau seandainya memang kondisi kasirnya udah capek di kasir, butuh ada refreshing, butuh ada penyegaran di posisi lain, ya ganti, nggak usah ribet. Makanya dulu waktu saya menjadi salah satu pimpinan di sebuah store, ciri khas saya 3 bulan sekali saya rotasi tuh, saya mutasi, biar semua orang mendapatkan di semua posisi. Sepanjang grade-nya sama ya, kalau nggak dirugikan kan gitu ya. Si pengusaha dirugikan, retail dirugikan, yang dilakukan atau penerima rotasi mutasi juga dirugikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi solusinya adalah 3 pintu di mana terjadi selisih disiasati, ditutup, dan dicermati. Pintu pertama adalah pada saat sang kasir menerima kas kecil atau modal kerja kasir pertama dari kasir office. Yang kedua pada saat melakukan transaksi non tunai ataupun tunai, harus teliti, cermat, ya dan sebagainya kan gitu kan. Sandinya beda tuh antara ATM, debit, kris, apalagi barcode, uang tunai dan sebagainya beda, atau transfer di tempat kan beda tuh sandinya. Atau pada saat memberikan pengembalian dengan tidak melihat dan memastikan bahwa pengembalian yang tertulis di struk sekian sekian sekian, uangnya dihitung lagi baru ditaruh di tangan customer. Sekian ya Pak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mestinya tidak terjadi lagi selisih-selisih yang menurut saya itu lagu lama kaset kusut, dan PR-nya udah zaman dulu sih. Jadi kalau masih ada atensi, kok sering minus? Gini hari nih, tahunnya udah mau 2030 masih kejadian minus. Itu masalah sepele yang mestinya nggak terjadi lagi ya, dalam bentuk atensi-atensi berikutnya. Tapi yang udah masuk nggak masalah. Maksud saya jangan gigi. Masa gitu lagi, kapan kita tumbuh berkembang kan gitu. Kalau masalah kecil aja nggak pernah tuntas untuk kita selesaikan di tempat. Kurang lebih seperti itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.